Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alwi selaku pihak mediator yang akan memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini. Mungkin dari kedua belah pihak bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarudaya selaku pelaku. Saya Jurnalidin selaku ayah dari badannya. Saya Taufik Hidayat selaku korban. Dan saya Yesara Bertaraksa selaku pendamping korban. Terima kasih kepada semua para pihak yang hadir pada hari ini. Sekedar mengingatkan bahwasannya proses ini bersifat secara kekeluargaan, rahasia, dan tidak ada unsur paksaan untuk mencapai kesepakatan damai. Apakah semua setuju untuk melakukan mediasi ini? Dari kasus pengumpulan tersebut, kita akan mendengarkan cerita dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Setelah itu dapat mencari jalan tengah yang adil untuk hasil akhirnya. Saya meminta dari pihak korban yaitu Taufik menjelaskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Kejadian tersebut pada hari Sabtu malam 15 Maret di kafe Halo Kopi. Kami di kafe tersebut sedang main bersama, kemudian saya ingat bahwasanya laptop milik saya masih dipinjam oleh Sahrul dan saya menanyakan kejadian tersebut. Awalnya kami saling bercanda dan saya pikir Sahrul amanah tidak akan mengambil laptop saya karena Sahrul teman saya sendiri untuk dipinjami. Kemudian saya mulai curiga dengan jawaban dari Sahrul yang lucu dan kebingungan. Akhirnya saya mengajak untuk mengambil laptop tersebut di rumahnya, tetapi Sahrul menolak dengan marah dan memukul dia pada saat kami berdebat. Dan akan tetapi sampai saat ini hampir 2 bulan laptop itu belum juga dikembalikan. Dan ketika kami menanyakan dan jawaban pelaku itu nanti saya takkan seperti itu. Dan jika saya sampai ke rumahnya itu selalu tidak ada orang. Ya Pak, barang milik saya tersebut belum dikembalikan, sedangkan barang tersebut untuk saya bekerja. Baik, saya paham akan hal itu. Saat ini saya ingin mendengarkan penjelasan dari Mas Sahrul sendiri bagaimana kenapa sudah lama barang itu belum dikembalikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk Taufik dan keluarga. Saya memang salah waktu itu karena langsung menghubung Taufik karena saya sedang berlibur dan pada saat itu sehingga saya emosi tertekan. Sejujurnya saya juga merasa bersalah karena sudah lama meminjam laptop milik Taufik. Tetapi saya tidak berani jujur bahwa laptopnya sedang rusak dan saya masih belum punya uang untuk memperbaikinya. Makanya saya memilih untuk menunda. Saya selaku dari orang tua daripada Sahrul mohon maaf kurang memperhatikan anak kami yang telah menyakiti Taufik dan merusak barang milik Taufik, dan juga saya itu baru tahu kemarin. Harusnya kamu bilang ya Bang Sahrul, mungkin saya bisa mengerti dan akan memperbaiki sendiri laptop milik saya sehingga tidak ada salahkan kalau kamu sudah menjadi saya. Dan saya sendiri selaku orang tua Taufik tidak terima karena saudara satu ini mengumpulkan saya sampai kepalanya terluka. Saya sudah meminta maaf Pak sebenarnya. Untuk hal itu apa tidak ada permintaan maaf? Oke, tenang. Mohon maaf untuk tenang sejenak. Saya mengerti posisi antara keduanya. Saya paham posisi Sahrul yang takut dan tertekan, merasa bersalah. Hal tersebut wajar karena Sahrul tidak mengatakan apapun pada orang tuanya sehingga ia menghadapi sendiri. Tetapi Taufik juga benar meminta apa yang menjadi hak miliknya dan ayahnya untuk mencari solusi, tidak untuk memihak saling menyalahkan. Pertanyaan saya untuk Sahrul, apakah kamu mengakui kesalahan pada Taufik? Saya mengakui Pak.
dan saat ini tidak ada di depan saya. Laptop secepatnya akan saya kembalikan. Dan untuk lukanya yang dialami oleh Taufik akibat anak saya ini serta menanggung atau mengganti laptop yang telah dirusak oleh pelaku dan anak saya. Apakah Taufik dan ayahnya ini menerima tawaran dari Syahrul dan ayahnya Syahrul sebagai bentuk perminta maafan mereka? Saya tidak berkata, Pak. Syahrul sendiri juga teman dari saya mungkin gimana saat di kafe tadi posisi tempat Pak. Tetapi perlu didalami, saudara Syahrul ini harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Bagaimana? Apakah bersedia untuk berjanji bahwasannya saudara Syahrul tidak mengingkari perjanjian tersebut? Apabila dari kedua belah pihak setuju, maka tidak akan membawa hal ini ke jalur hukum dan terjerat kasus penganiayaan sesuai yang telah diatur pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan adalah tindakan penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan seseorang. Maka mediasi ini akan dianggap mendapatkan kesepakatan dengan restoratif justice. Saya selaku orang tua dari Syahrul, saya pastikan Pak, anak saya tidak akan mengulangi kejadian tersebut, tidak akan mengulangi kembali kejadian tersebut, dan saya akan menjaminnya. Ya Pak, saya berjanji kepada Taufik dan Om, saya tidak akan mengulanginya kembali. Dan apabila saudara Syahrul ini mengulangi kembali, kami tidak akan kasih toleransi lagi kepada saudara Syahrul ini. Baik Pak, semua konsekuensi kami terima dan saya berjanji kembali lagi bahwa anak saya akan jaga baik-baik dan tidak akan mengulangi hal tersebut. Dari mediasi ini ada beberapa poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama, laptop yang dipinjam dan dirusakkan oleh Syahrul akan segera dikembalikan. Poin kedua, pihak Syahrul akan mengganti kerugian dan biaya rumah sakit Taufik. Poin ketiga, Taufik dan ayahnya menerima permintaan maaf dan sepakat tidak melanjutkan ke perkara ini ke ranah hukum. Selama kesepakatan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Poin keempat, Syahrul menyetujui perjanjian ini tidak mengulangi hal tersebut kembali. Apakah semua para pihak ini setuju dan sepakat kepada poin-poin tersebut? Silakan. Terima kasih banyak Taufik dan Om sudah memaafkan dan memberi saya kesempatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua Taufik serta Mas Taufiknya sendiri atas kemurahan hatinya untuk memaafkan anak kami. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, jika sudah saling sepakat dan menemukan jalan keluarnya untuk hal ini, maka saya akan membuatkan surat kesepakatan atau perjanjian bersama. Baiklah, mediasi ini berjalan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, yakni prosedur mediasi yang lebih terstruktur, termasuk tahapan biaya dan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak mengikuti mediasi, dengan tujuan untuk mempercepat dan meringankan semua biaya perkara melalui kesepakatan bersama. Mungkin ini mediasi sudah selesai, mungkin tanda tangan untuk kesepakatan. Semoga kepada para